Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini, pada ruang kolaborasi sesi 2, kita akan melaksanakan coaching. Nah, pada tahap ini, Ibu Laina Zumira sebagai coach dan Ibu Fitriana sebagai coachee. Nah, saya sendiri sebagai pengamat di sini, Indra Amsal, akan memandu jalannya diskusi antara coach dan coachee. Itu kepada Bu Laina dan Bu Fitri, kami persilahkan. Baik, Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fitri? Kabar baik, Bu. Ada apa Bu Fitri? Gini Bu Lena. Jadi kan saya di sini permasalahan di sekolah saya, khususnya di kelas saya gitu. Jadi kan saya punya anak didik dua orang. Jadi anak didik dua orang itu kan masih kurang dalam membaca, masih dalam bergaul sama kawan-kawan, seperti apa namanya, kurang bergaul lah gitu. Tapi kalau misalnya kalau saya turun nulis mau dia nulis. Habis itu dia masih lambat dalam membaca, kan? Setelah itu saya panggil ke depan. Uh, Ali, coba kamu sebutkan huruf apa? Sudah dia sebutkan, misalnya huruf pertama A. Jadi kan waktu sebutkan huruf kedua, si anak tersebut sudah nggak mau ngomong lagi, diam aja. Saya sudah 2 tahun mengalami permasalahan seperti itu. Jadi sudah berbagai cara saya lakukan, masih juga belum. Gimana tuh Bu Lena? Baik, berarti tujuan Ibu datang tempat saya, Ibu ingin mencarikan solusi ya Bu, mengenai Iya Bu Lena. permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu siswa Ibu yang kelas 1 Bu ya. Ya, kelas 3 kelas 4. Oh, kelas 4 SD. Ya, Tetapi ya, saat ya. disuruh maju ke depan, dia saat membaca agak kesulitan, Bu ya. Ya. Berarti masalah yang dihadapi sama Bu Fitri sekarang bagaimana, Bu? Permasalahan saya mau komunikasi sama si anak tersebut, dia itu kurang komunikasi dengan saya. Sudah saya lakukan berbagai cara, masih juga kurang. Itu yang jadi permasalahan saya sekarang. Jadi kan, misalnya dia nggak bisa baca, saya mau kasih saran ke dia agak sulit. Karena apa yang kita ngomong, dia nggak mau ngomong itu. Paling jauh dia satu, ya Bu. Dan itu kita tanya lagi, kadang-kadang nangis dia gitu. Baik, berarti dia sulit berbicara sama Ibu. Apakah dia sama teman-temannya dia mau ngobrol atau Ibu pernah menanyakan hal pada ibunya? Apakah di rumah pun Uh, saya di kelas, saya memperhatikan dari saat saya duduk, saya selesaikan, atau saya kasih tugas ke anak rame-rame, misalnya kan. Uh, jadi saya perhatikan dia, kalau sama kawannya, mau dia ngomong sebentar. Tapi, dan tuh kalau bahasa kita apa ya, kayak merokok itu apa namanya. Nah, gitulah ya. Habis itu, kalau dia di luar, tingkahnya tuh ceria kali. Tapi udah sampai ke dalam, tidak lagi. Pada suatu hari saya ada manggil orang tuanya. Jadi permasalahan orang tua sama juga kayak yang saya hadapi. Malah kadang orang tuanya apa ada marah-marahin dia lah gitu. Janganlah kayak gitu ini. Pokoknya adalah dimarahin. Karena kayak mana ya? Tidak sabar si orang tuanya itu dalam berbicara sama anaknya. Tidak mau nyaut gitu. Sampai saya tanya ke orang tuanya, apa ini ibu? Iya, dia bilang, tidak mungkin ada permasalahan keluarga, nggak ada, aman-aman katanya. Itu Bu Lena. ya, berarti di rumah tidak ada masalah, tapi sikapnya seperti itu juga, Bu, ya. Tetap Pendiam, agak pendiam, pendiam dia. ya, dia sepertinya memendam, tidak ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadinya kita sebagai guru pun tidak mengerti apa yang harus kita lakukan untuk
menangani si anak? Apakah ibu pernah berbicara berdua sama dia, Bu? Hmm, pernah Bu. Saya kan panggil panggil dia berdua ngomong. Eh, Kayak gitu juga. Jadi kelihatan gembira dia. Suatu hari saya ulang tahun. Anak tuh kan teringat ulang tahun saya. Tiba-tiba anak tuh kasih kado ke saya. Gembira sekali. Di situ saya lihat, oh seperti ini kegembiraan dia. Tapi kalau sudah nggak ada lagi waktu kasih kado ke saya, dia gembira sekali. Bu ini dari malah kadonya isi luar biasa loh Bu saya. Nggak saya nyangka. Terus saya bilang, ini anak dari kamu. Oh iya Bu. Mau dia ngomong. Habis itu pas mau lagi masuk pelajaran, sama itu, oh, udah kayak pertama lagi, dia nggak dia gitu. Pokoknya kalau di luar dia, kalau lagi keluar main dia ceria gitu. Berarti pendekatan, udah melakukan pendekatan sama dia, Bu ya? Sama Ya ibunya juga udah. sudah. Sama ibu juga sudah, orang tuanya. Sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya, apakah ibu sudah menanyakan apakah dia sama temannya seperti itu juga, atau memang Hmm, eh, tidak seperti itu? nah, sama teman ada juga saya tanyakan, udah berlalu, udah lama sedikit. Saya tanya, malah saya tanya sama kawannya yang dekat rumah sama dia. Dia bilang, Bu, kalau lagi main dia ceria katanya. Tapi kalau udah di rumah, enggak lagi. Kayak seperti cerita mamanya. Kalau ditanya A, dijawab A. Mau ditanya B lagi, nggak mau dijawab lagi B gitu. Sama kayak saya alami juga. Mungkin dia merasa bosan di saat pembelajaran, atau dia mungkin ada beban yang dia tidak mau mengungkapkannya. Pernah ibu cari tahu lebih dalam? Kalau model itu belum Bu Lena, yang sudah saya lakukan sama kawan dia, sama orang tuanya. Kalau meneliti lagi itu ke dia, belum saya lakukan. Karena gini, cuma kalau di luar kita lihat tuh ceria kali dia orangnya. Nah, kalau lagi di bangku sama kawan-kawan bisa disuruh tulis, mau dia nulis tapi agak lama sedikit. Tapi kalau saya lihat ada kelainan nggak ada kelainan dia. Malah saya tanya sama orang tuanya nggak ada, sehat dia. Mungkin 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 ya, perasaan saya gini Bu, perasaan saya mungkin gini karena si anak ini belum bisa. Malah saya kasih buku huruf kata huruf itu ada saya kasih dulu ya. Mau dia baca. Nah, tapi kalau udah ke apa kesuruh ke depan sama saya tuh, ini apa? Sekali dia jawab, dia tuh nggak mau jawab lagi. Gitu. mungkin dia mengalami kesulitan dalam membaca atau memahami sesuatu, Bu. Jadi dia merasa malu. Kalau mengalami sesuatu yang agak itu saya kurang tahu juga Bu ya, mungkin saya belum mendalam itu ke hubungan ke dia. Kalau soal membaca ya dari kelas 2 dia kayak gitu. Ada kawan saya gurunya dia tuh ada kawan saya di sekolah dari kelas 2 dia kayak gitu. Malah kelas 2 itu habis itu naik kelas 3 satu semester, hmm, sekali aja kita naik langsung nangis. Tapi sekarang nggak nangis lagi dia. Sekarang dia nggak nangis lagi. Kalau dulu kelas 2 kelas 3 satu semester, sedikit aja kita tanya, nangis ya. Nah, gitu bawaannya. Berarti dia memang kurang lancar membaca. Jadi saat dia ditanya, dia merasa takut. Di saat dia takut, dia menangis. Jadi rencana ibu ke depan bagaimana dalam menangani anak ini? Hmm, rencana saya ingin meluangkan sedikit waktu saya untuk si anak tersebut. Nah, misalnya setelah pulang sekolah ataupun saat jam pelajaran guru bidang lain masuk, rencana saya seperti itu Bu Lena. Tapi untuk saat ini saya belum melakukannya. Kalau mungkin bisa ada saran dari Bu Lena, boleh juga bisa untuk aspirasi untuk saya. Eh, Kalau menurut dari cerita ibu, menurut saya dia mengalami kesulitan membaca, tetapi dia malu bertanya kepada temannya.
Jadi karena dia sudah bagus, luangkan waktu untuk dia agar dia bisa belajar membaca. Lebih bagus Bu Fitri membawa dia ke ruang yang tidak ada orang lain, seperti ke perpustakaan atau ke taman baca yang memang tidak ada teman-temannya. Karena jika ada temannya, mungkin dia akan merasa malu. Ya, akan saya coba Bu Lena. Kira-kira kapan Bu Fitri akan itu, Bu? Insya Allah lakukan terus karena sayang anaknya kan. Anak cewek sayang lah kalau kita dia Baik, gimana, kalau Bu? kayak gitu susahnya, jadi kan kita kasih pahala ke dia. Insya Allah setelah ini saya lakukan Bu. Baik. Eh, Berarti Bu Fitri sebagai wali kelasnya akan mendekati dia lagi, Bu, ya, untuk belajar membaca, Bu, ya. Iya ya Bu. Apakah Bu Fitri sudah merasakan lega? Sudah punya solusinya? Alhamdulillah saya sudah sedikit merasa nyaman karena saya kan gimana mungkin Ibu merasakan juga gimana kita cara membimbing anak. Kalau anak seperti ini belum berhasil kan kita agak kepikiran juga, tapi setelah ada solusi kayak gini kita akan coba, semoga kita berdoa sama Allah, semoga anak yang kita lakukan itu bisa berhasil seperti keinginan kita. Memang kalau pinter si anak itu kan bukan dari kita juga Bu, mungkin Allah juga sudah berkehendak. Jadi kita cuma wajib berdoa aja, semoga anak yang kita didik itu bisa menjadi sukses. Itu boleh kan? Berarti kesimpulannya, si anak itu dia kurang bisa membaca, Bu Fitri akan meluangkan waktu untuk dia di jam mata pelajaran yang lain atau di jam Bu Fitri untuk eh, memberikan pelatihan khusus kepada dia agar dia lebih lancar membaca dan Bu Fitri mendekati dia lebih dekat lagi, Bu, ya. Ya, insya Allah Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas saran dan motivasinya dari Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di ruang kolaborasi dengan memperhatikan coach dan coaching yang akan kita lakukan hari ini dengan alur Tirta. Jadi di sini saya Fitriana sebagai pengamat, coachnya siapa? Pak Indra. Coachingnya Bu Lena. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Lena. Pak, waktu hari ini Pak? Alhamdulillah saya hari ini kosong Bu. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak. Begini, saya berbincang-bincang sama Bapak jika Bapak ada waktu luang. Boleh, silahkan Bu. Silahkan. Baik Pak, terima kasih. Saya memiliki kendala Pak di Ya. saat dalam proses pembelajaran. Begini Pak, saya akan mengajar seni tari Pak. Seni tari ya. Seni tari. Di kelas itu sebagian besarnya siswanya cowok, lelaki Pak ya. Siswa cowok, siswa ceweknya hanya beberapa orang saja. Jadi yang menjadi kendala ini saat anak cowok pada mata pelajaran seni tari, Pak.
Ya. Hmm, karena sistem sekolah saya kan sistem belajarnya blok, Pak ya. Jadi kami masuknya setiap blok pergantiannya setiap 3 minggu sekali. Kebetulan karena jam ngajar saya 2 jam, seharusnya per minggu. Jadinya satu kelas saya masuk 6 jam, Pak. 3 minggu ke depan. Di saat 6 jam, siswa laki-lakinya untuk praktek nari, karena seni tari, maka ada praktek nari. Mereka di awal pembelajaran bersemangat. Begitu masuk jam ketiga, keempat, mereka mulai jenuh, duduk, dan tidak mau bergerak, Pak. Nah, baik Bu Lena, dari permasalahan Ibu terkait dengan sistem blok di sekolah, berarti rencana Ibu ke depan maunya seperti apa kira-kira Bu? Eh, sebenarnya untuk di kelas cewek itu sangat sangat bagus Pak sistem blok ini karena kami bisa menari selama 6 jam. Jadi si anak pun di saat ganti baju mau latihan gerak tidak usah latihan sore lagi Pak. Jadi mereka cukup dengan 6 jam latihan sehari Pak. Nanti di pertemuan kedua mereka latihan lagi. Jadi tariannya itu akan selesai dalam 1 semester Pak. Tidak usah tugas tambahan seperti mereka latihan sore, ke rumah temannya di saat sore. Tidak seperti itu, Pak. Tetapi yang jadi masalah di kelas laki-laki, mereka tidak tidak semangat, tidak semangat dan tidak mau. Hanya beberapa orang yang mau latihan tarian di sekolah. Mereka hanya latihan 1, 2 jam, 3 jam, 4 dan 5 jam mereka sudah bosan, sudah duduk, sudah alasannya ke kamar mandi, sudah alasannya cuci muka, ke kantin, minum, lapar. Banyak alasannya, Pak. Nah, berarti dengan kondisi seperti itu, adakah dari Bu Lena perkiraan keberhasilannya dengan rencana yang akan Ibu Lena buat? Nah, supaya prosesnya tidak rumit seperti yang Ibu Lena ceritakan, supaya berhasil, kira-kira rencana yang bagaimana yang bagusnya, Bu? Saya punya rencana, Pak. Misalkan setiap 1, 2, 3 jam, saya akan beri mereka istirahat, Hmm. refreshing, dengan ice breaking mungkin, Pak. Ice breaking yang memang kegiatan ice breakingnya itu seperti permainan, Pak. Bukan ice breaking yang hanya sebentar. Mungkin ice breakingnya saya perpanjang sampai 15 atau 20 menit, Pak. Yang memang eh, membuat mereka bersemangat lagi untuk mengikuti gerakan tariannya, Pak. Baik, berarti dengan kegiatan-kegiatan permainan atau speaking ini merupakan rencana Bu Lena yang paling matang kira-kira Bu ya? Ya, saya merasa misalkan ada ice breaking yang memang membuat gerakan tubuh mereka bisa bergerak, atau saya akan membuat seperti refleksi, Pak, yang kita misalkan seperti anak-anak eh, hidupkan musik, mereka bisa menenangkan diri, Relasi. relaksasi agar agar otot-otot mereka atau kepala mereka lebih refresh kembali dan mau mengikuti pembelajaran kembali, Pak. Baik, Bu Lena, selama ini apakah kesempatan itu sudah pernah diberi kepada peserta didik? Sudah, Pak. Cuman speaking yang saya berikan hanya sebentar, Pak, sekitar 3 menit, 5 menit. Mungkin saya merasa speaking itu terlalu sebentar, sehingga mood mereka itu kembalinya hanya sebentar, Pak. Mungkin Ya, jika saya memberi speaking lebih lama, atau seperti permainan yang memang mereka bergerak, atau mereka lebih bersemangat lagi, jadi nanti mereka akan kembali bersemangat. baik Bu Lena. Nah, di sini Bu Lena kan sudah memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan. Nah, dengan membuat permainan semacamnya atau ice breaking. Baik. Nah, di sini Bu Lena adakah peluang terjadi masalah
ketika dibuat permainan atau ice breaking itu, apakah antara peserta didik ada terjadi masalah? Saya rasa tidak, Pak, jika memang kita selalu bersama anak-anak. Maksudnya di sini saya selalu mendampingi anak dalam melakukan ice breaking. Baik. Nah, berarti di sini Bu Lena sudah memiliki tujuan yang matang ya, supaya peserta didik dengan sistem belajar yang sistem blok tadi tidak terjadinya kendala-kendala di lapangan. Baik Bu Lena. Nah, jika ada halangan ke depan, kira-kira bagaimana cara Ibu mengakalinya? Mungkin jika masih ada seperti itu terulang lagi, Pak ya. Ya. Mereka tidak mau belajar lagi, maka saya akan memotivasi mereka dengan memberikan referensi-referensi video tarian yang mudah atau yang saya bisa kuasai, sehingga saya juga ikut menari bersama mereka, sehingga mereka di saat melihat gurunya ikut menari, siswanya melihat, oh berarti mudah, guru aja bisa membuat, apalagi saya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Ya, baik Bu Lena. Nah, berarti permasalahan dan solusi sudah Ibu jalankan, namun perlu peningkatan Bu ya. Nah, di sini mungkin kita perlu merencanakan strategi. Nah, dalam hal ini, adakah strategi yang paling tepat yang akan Ibu Lena terapkan pertama kali? Untuk strateginya, berarti saya sebelum memulai pelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik mengenai tarian-tarian tradisional yang ada di Aceh dulu. Sehingga apalagi yang ada di Biren, Pak ya, sehingga memperkenalkan kepada mereka bahwa tarian yang di Biren ini tidak hanya tarian-tarian wanita saja, banyak tarian lelakinya yang ada di Biren seperti Sedati Sedatilah Biren, kemudian ada Rabani Wahid yang tariannya dan gerakannya itu memang bukan tarian perempuan, itu memang tarian laki-laki dan memang tari murni dari Biren. Dengan syair-syairnya pun syair bahasa Aceh kita biasa, bukan bahasa Aceh dari tempat lain, sehingga akan memudahkan mereka untuk mengikuti. Kemudian saya akan melihat video di YouTube, video-video yang terang dan jelas. Mungkin seperti itu, Pak ya. Ya, sudah bagus sekali sebenarnya ini Bu Lena ya, terkait dengan masalah, kemudian solusi, kemudian peluang-peluang, sudah banyak Ibu buat untuk rencana ke depannya. Nah, sebelum melaksanakan rencana tersebut, apa kira-kira yang perlu diperhatikan Bu Lena? Apakah terkait dengan peserta didik, adakah yang kurang menyukai di bagian-bagian ini atau semacamnya, Bu? Tentunya semua anak laki-laki itu tidak suka menari pada dasarnya ya, Pak. Dari situ mungkin saya mengenalkan budaya kita terlebih dahulu. Seperti saya bilang tadi, bahwa di Biren ini tidak hanya ada tari perempuan, bahwa kebanyakan tari laki-laki berasal dari Biren. Kemudian syairnya itu memang dari syair-syair yang seperti salawat-salawat seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya rapai aja, tapi dia memang berisi syair-syair dan gerakannya pun mudah diikuti untuk lelaki, Pak. Ya, Bu Lena. Nah, sudah bagus sekali Bu Lena ya dengan apa yang kita ceritakan ini, bagaimana rencana ke depan, juga terkait dengan peserta didik laki-laki yang kadangkala tidak menyukai kesenian. Nah, mungkin Bu Lena di sini sudah mencari cara dengan melihat video-video tentang seni-seni yang mudah dan sederhana yang bisa dilakukan oleh peserta didik laki-laki. Baik, terkait dengan rencana aksi ini sudah Ibu rencanakan, tinggal dieksekusi saja, kira-kira seperti itu Bu Lena ya. Baik, kemudian terkait dengan
komitmen yang akan Ibu buat terkait rencana ini. Apa komitmen awalnya, Bu? Komitmen awal saya, Pak ya. Berarti mulai semester depan, Pak ya, karena ini kan sudah memasuki akhir semester dan juga sudah ujian. Berarti akan saya lakukan di semester depan seperti rencana saya tadi, yaitu saya akan memberikan referensi dan menjelaskan lebih detail masalah budaya-budaya yang ada di Biren, dan saya akan menjelaskan tarian-tarian yang memang berasal dari Biren. Kemudian saya akan menayangkan videonya satu-satu melalui Infokus, videonya satu-satu mengenai tarian lelaki yang ada di Biren, khususnya tarian laki-laki yang ada di Biren. Dengan kemudian saya membuat ketertarikan kepada mereka sehingga mereka tertarik mengikuti tarian. Dan saya juga akan mencoba mempraktekkan tarian tersebut sehingga siswa-siswa akan lebih tertarik lagi mengikuti tarian, Pak. Mungkin seperti itu, Pak ya. Baik, Bu Lena. Nah, dalam menjaga komitmen ini tentunya Ibu harus bisa bertahan. Nah, di sini siapa yang kira-kira yang membuat Ibu bisa bertahan? Apakah ada rekan sejawat ataukah peserta didik itu sendiri? Sehingga komitmen ini Ibu buat ini bisa terus terjaga dan bertahan. Seperti itu. Tentunya peserta di Baik, Pak. Tentunya peserta didik itu sendiri ya, Pak. Kemudian saya sendiri yang memang harus meyakini diri saya untuk bisa melakukan komitmen yang saya lakukan, Pak, seperti saya lakukan tadi. Baik, Bu Lena, terkait dengan proses coaching kita ini sudah bagus sebenarnya ya, sudah banyak peluang, kemudian juga sudah ada solusi dari Ibu terkait dengan bagaimana menyikapi siswa Ibu. Nah, kemudian adakah nanti ke depan rencana tindak lanjut seperti apa untuk rencana jangka panjangnya, Bu? Baik, Pak. Rencana untuk rencana lanjut ke depannya, seperti yang saya bilang tadi, berarti saya akan mencari referensi video-video tarian yang mudah diikuti, yang berasal dari Biren. Kemudian saya akan menayangkannya di kelas melalui Infokus tentunya. Kemudian saya bersama siswa laki-laki akan ikut mempraktekkan salah satu tarian tersebut. Dan saya mendampingi siswa-siswa lelaki untuk terus berlatih sampai tarian tersebut selesai. Dan jika memang dalam kan tadi 6 jam pertemuannya, Pak. Di saat jam keempat saya akan break, misalnya saya akan kasih mereka istirahat sambil ice breaking seperti itu, Pak. Ice breakingnya mungkin saya akan membuatnya setiap minggunya akan berbeda-beda, Pak, sehingga mereka tidak akan bosan dalam mengikuti pelajaran saya, tentunya yaitu pelajaran tari, dan mereka mungkin akan senang mengikuti pelajaran saya. Mereka akan menunggu speaking dan juga akan mengikuti gerakan-gerakan apa yang sebenarnya kami pelajari. Baik, saya akan melakukan speaking, kemudian speaking yang berbeda-beda setiap pertemuannya, sehingga mereka akan menunggu saya setiap pertemuan saya, sehingga mereka ingin belajar dengan ragam-ragam tarian berikutnya, karena kan tarian itu punya ragam, Pak. Mungkin untuk pertemuan pertama ini ragam tariannya cuma 3 dulu, untuk minggu depan tambah 2, dan seterusnya seperti itu, Pak. Baik, Bu Lena.
Nah, kita sudah membahas semua hasil tadi. Kemudian Bu Lena juga telah mengarahkan bagaimana ke depannya. Nah, yang terakhir Bu Lena, dengan komitmen yang telah Ibu buat tadi, kemudian dengan menceritakan alurnya yang sedemikian rupa, apakah Ibu Lena berani bertanggung jawab dengan komitmen ini? Eh, Tentunya saya pernah mencobanya Pak di tahun-tahun sebelumnya, tapi tidak speaking Pak ya, karena Saya saya nggak belum dengar mau. lagi Pak Indra. Jadi di saat saya terjun terjun langsung atau saya ikut menari, maka siswa-siswa tersebut sangat antusias dalam mengikuti tarian tersebut. Dari situ saya mungkin yakin untuk tahun ini saya akan berhasil dalam melakukan tarian pada siswa laki-laki, apalagi dengan saya selingin ada ice breaking di dalamnya. Baik, terima kasih Bu Lena. Terkait dengan tanggung jawab Ibu terhadap peserta didik dengan sistem pembelajaran yang 6 jam tadi, bagaimana mengakalinya supaya mereka tetap dalam koridor, kemudian komitmen Ibu juga bertanggung jawab dengan mencari cara, mencari celah, kemudian mencari bahan-bahan ajar yang lebih pembaruan, sehingga bisa membuat peserta didik lebih mau dan lebih bisa dalam pembelajaran seni tersebut. Baik, demikianlah yang bisa saya bantu Bu Lena. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan memandu atau melihat jadi pemantau dari kegiatan coaching kita. Saya sendiri Laina Zumira sebagai pemandu, pemantau, maaf maksud saya pemantau. Kemudian ada Pak Indra Amsal sebagai coach dan Triana sebagai coach. Baik, kesempatan dan waktunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fit, apakah ada waktu Bu untuk hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada waktunya Pak, Insya Allah. Baik Bu, begini Bu, saya kan ada permasalahan nih sedikit terkait dengan peserta didik saya. Nah, di sini saya ada kendala dalam proses pembelajaran Bu, di mana peserta didik saya yang satu orang itu sangat sulit diatur Bu. Nah, di sini saya menemukan dia masalahnya ketika di kelas itu sering sekali mengganggu teman-temannya. Nah, ketika saya bertanya kepada orang tua di rumah terkait bagaimana dengan proses interaksi atau sosialisasi dia di rumah, rupanya peserta didik saya ini tidak punya teman di rumah Bu. Dia sendiri selalu. Makanya di kelas dia sering sekali mengganggu teman-temannya ini. Nah, kira-kira hal yang sudah saya lakukan ini apa benar Bu? Di sini saya sudah mencobakan memberikan pembelajaran kepada dia, bahkan pembelajaran di luar kelas. Nah, ketika ada hal-hal yang harus dicari sumber belajarnya, saya mengajak peserta didik ini keluar kelas Bu. Nah, apakah tindakan saya ini bisa dipertanggungjawabkan tidak Bu ya? Apakah sudah tepat atau belum? Karena peserta didik saya ini sangat suka mengganggu dia Bu. Nah, sehingga saya pun membawa dia keluar kelas seperti itu. Ya, terima kasih Pak Indra. Kalau menurut saya itu anak yang super aktif itu seperti Pak Indra bilang tadi, anaknya sangat aktif, dia suka ganggu kawan. Jadi yang permasalahan cara yang akan Pak Indra lakukan ini, kalau menurut saya itu
bisa dibawa keluar seperti Pak Indra katakan tadi. Bisa juga dengan Pak Indra memberikan dampingan sendiri ke dia. Misalnya untuk Pak Indra kasih duduk di samping seperti itu. Jadi mungkin begitu dia akan mengingat. So, kalau saya lakukan ini, mungkin dia akan dibawa lagi sama ibu atau bapaknya ke samping dia gitu. Baik, terima kasih Bu Pit. Nah, mungkin di sini saya akan mencobakan ya seperti yang Ibu Pit arahkan, peserta didik saya itu untuk lebih bisa mengikuti proses pembelajaran, saya atur posisi tempat duduknya lebih dekat dengan saya seperti itu kira-kira Bu ya. Iya Pak. Baik, terkait dengan hal itu sudah saya cobakan Bu, namun anak bertahan dalam beberapa hari. Namun pada hari berikutnya anak juga mulai usil lagi dengan tingkahnya yang demikian Bu. Apakah tepat jika saya harus membuat proses pembelajaran khusus kepada anak ini atau seperti apa Bu ya kira-kira? Menurut saya sudah berapa cara Bapak Indah lakukan, anak ini masih juga suka mengganggu kawan, seperti apa duduk di samping ataupun kasih keluar. Jadi kalau menurut saya itu Pak Indra mungkin bisa mencari solusi sama orang tuanya, bagaimana anak tersebut di rumah. Bapak Ibu sudah Kira-kira peserta didik saya nanti akan saya cobakan buat komitmen bagaimana supaya dia lebih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik. Terima kasih. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.